Tidak menginginkannya, Kim Soo Hyun menghela nafas panjang. Tidak tahu bagaimana memulai pembicaraan yang menjurus hal yang lebih sensitif. Tidak mungkin dirinya akan berbicara secara langsung dengan Jin mengenai sesuatu yang belum tentu benar. Ada perasaan tidak enak hati di Kim Soo Hyun karena sejak tadi Jin selalu menjawab pertanyaannya dengan cuek dan dingin. Kau tampak pucat hari ini. Apakah dokter mengatakan sesuatu kepadamu? Sepertinya hari ini kita mengalami hal yang sama, pancing Kim Soo Hyun untuk membicarakan hal yang lebih jauh lagi. Apa maksudmu? Jin menoleh memandang pria yang berada di sampingnya dengan mata sayu. Pandangan mereka saling terkunci hingga beberapa saat tapi Kim Soo Hyun segera beralih memandang ke jalanan di depan. Kim Soo Hyun bisa melihat wajah Jin yang tampak berbeda auranya. Wajah Jin tak lagi sumringah seperti dulu saat masih bekerja di hotel. Matanya kini terlihat sayu dengan kelopak mata yang kendur dan menghitam. Kau baru saja dari rumah sakit. Jadi menurutku pasti sesuatu telah terjadi padamu. Apakah kau baik-baik saja? Kilah Kim Soo Hyun agar Jin tidak terlalu menyadari arah pembicaraan selanjutnya kemana. Tidak usah terlalu peduli dan pura-pura kasihan karena aku baik-baik saja, sindir Jin dengan nada datar. Firasatnya mengatakan jika Kim Soo Hyun mungkin sudah menyadari tentang kehamilannya. Aku benar-benar minta maaf jika kata-kataku hari itu sangat menyakitkan untukmu. Namun aku memang tidak bisa bertanggung jawab, ucap Kim Soo Hyun seraya menghela nafas panjang. Jin memilih tidak menjawabnya, harapannya ingin meminta pertanggungjawaban sepertinya akan sia-sia. Belum sempat mengatakan apapun, Kim Soo Hyun bahkan sudah meminta maaf duluan. Jin, kuharap kau bertemu dengan pria yang baik. Kau gadis baik sehingga pasti akan ada pria yang menerimamu, ucap Kim Soo Hyun. Ia tahu mungkin kata-katanya sudah menyakitkan hati Jin tapi perasaannya sungguh tidak bisa dipaksakan. Beberapa hari belakangan ia mencoba untuk belajar menerima Jin dan menginap apa yang terjadi pada mereka. Namun Kim Soo Hyun belum bisa membuka hatinya. Pelupuk mata Jin sudah semakin memanas dan terasa berat. Ada air mata yang tertahan di sudut matanya agar jangan sampai terjatuh. Meski hatinya kini bagaikan disayat-sayat sebilah pisau. Apakah ini sesuatu penting yang ingin kau katakan? Kau bahkan sudah mengatakannya hari itu. Jika kau memang tidak bisa membuka hatimu untukku, itu tidak masalah, ujar Jin dengan menahan emosi dan pandangannya tetap tertuju ke depan. Bukan, sebenarnya ada yang lebih penting dari ini. Kim Soo Hyun menghentikan ucapannya sebentar sebelum menanyakan pada titik poin itu. Apakah kau hamil? Ucapnya dengan nada berat. Jin menoleh dengan mata yang terbelalak lebar. Air mata yang tadinya mengembun di sudut matanya tiba-tiba saja mengering. Bagaimana mungkin dia mengetahui hal itu? Batin Jin dengan jantung berdebar. Hingga tanpa sadar tangan kirinya menyentuh perutnya yang masih rata. Jin, jika kau hamil sebaiknya kau jujur saja. Kau pasti bingung kenapa aku mengetahuinya. Anggota keluargaku memang mengalami sesuatu hal jika istrinya sedang mengandung. Terang Kim Soo Hyun sedikit agar Jin tidak merasa bingung. Aku tidak hamil, sanggah Jin dengan hati yang sudah berdebar kencang. Kau tidak perlu pura-pura. Jika memang kau tidak menginginkan anak itu, sebaiknya kau gugurkan saja. Tidak perlu khawatir karena aku akan membiayai semuanya. Kita akan pergi ke dokter terbaik, ucap Kim Soo Hyun. Memang terdengar jahat dan tidak manusiawi apa yang diucapkannya. Namun dirinya memang tidak bisa pura-pura mencintai seseorang. Bagaikan ada panah yang menembus jantung Jin, air mata yang tadinya berusaha ditahan akhirnya luruh dengan perasaannya yang hancur untuk kesekian kakinya. Aku tahu kau pasti tidak menginginkan anak itu, lanjut Kim Soo Hyun tanpa peduli dengan air mata yang sudah bercucuran di pipi Jin. Kau salah, Soo Hyun. Aku justru menginginkan anak ini meski kau tidak akan pernah mengakuinya, batin Jin dengan perasaan yang sangat sesak di dada. Ia hanya mampu berkata dalam hati karena bibirnya terasa keluh untuk berucap. Aku memang pria yang jahat. Dia akan lebih baik jika tidak pernah melihatku. Pikiran Kim Soo Hyun menerawang, berandai-andai jika saja Su Yin yang kini di sampingnya mungkin akan sangat berbeda. Turunkan aku di sini, pekik Jin dengan suara meninggi. Apa yang akan kau lakukan di sini? Bukankah rumahmu masih jauh? Ujar Kim Soo Hyun karena tadi mengatakan jika Jin akan segera pulang. Turunkan aku sekarang juga. Aku tidak ingin berada dari mobil dengan pria pengecut dan tidak bertanggung jawab seperti dirimu. Teriak Jin dengan derayan air mata yang begitu deras mengalir di pipinya. Sungguh teramat sakit hati Jin, karena pria yang ada di depannya ternyata tidak sesuai dengan apa yang dibayangkan. Jin, aku tahu jika salah. Itu sebabnya aku minta maaf. Tenanglah, aku akan mengantarkanmu sampai di rumah, ujar Kim Soo Hyun. Hatinya cukup tersinggung mendengar pernyataan Jin. Namun tidak mengapa. Turunkan aku sekarang juga atau aku akan terjun, ancam Jin dengan wajah yang sudah memerah menahan amarahnya. Kim Soo Hyun khawatir Jin berbuat nekat sehingga ia perlahan menghentikan mobil di sisi jalan yang sepi. Tanpa berkata apa-apa lagi, Jin segera membuka pintu kemudian membanting pintu dengan sangat kuat ketika sudah keluar. Berharap semoga saja pintu itu rusak meskipun tidak mungkin. Jin melangkahkan kakinya dengan cepat sembari memegangi perutnya. Air matanya terus berderai karena luka di hatinya terasa begitu dalam. Kebahagiaan yang diharapkan kini justru yang ada hanyalah sebuah rasa yang sangat mengecewakan. Jin, panggil Kim Soo Hyun dengan suara keras. Mencoba keluar dari mobil untuk mengejar Jin, tapi sayang sekali karena Jin sudah menghilang.
Jin masuk ke dalam sebuah gang sempit di pemukiman. Sial, Kim Soo-hyun ingin mengejar Jin tapi ia teringat jika ada meeting di hotel. Kim Soo-hyun memutuskan untuk menemui Jin lain kali saja di saat waktunya senggang. Pria itu segera masuk ke dalam mobil dan memandang bekas jok yang baru saja diduduki oleh Jin. Matanya terpaku pada kantong obat Jin yang tertinggal. Kim Soo-hyun merasa sangat penasaran sehingga mengulurkan tangan untuk meraihnya. Dikeluarkannya satu persatu obat dari kantong plastik. Tak hanya itu, ternyata di dalamnya ada sebuah buku kecil yang berisi tentang seputar informasi kehamilan. Setidaknya masih ada waktu setengah jam sebelum meeting dimulai. Kim Soo-hyun buru-buru memutar arah mobil menuju ke rumah sakit yang Jin kunjungi tadi. Ia harus memastikan secara langsung kebenarannya. Dengan membawa semua obat itu, Kim Soo-hyun berharap dapat mengetahui semuanya dari dokter. Bab 467 ayahnya sudah mati. Jin meringkuk dengan posisi duduk di sudut ranjangnya dengan kedua kaki yang ditekuk untuk menopang kepalanya. Seharian ini dirinya sudah menangis meratapi nasib janin yang ada di dalam kandungannya. Ia tidak ingin menggugurkannya. Baginya janin itu sama sekali tidak bersalah. Ibu akan menjagamu meski ayahmu tak menginginkanmu, sayang, ucap Jin dengan air mata yang tak henti-hentinya menetes. Ia meluruskan kakinya kemudian mengusap perutnya pelan sembari tersenyum. Ingin mengatakan kepada calon anaknya jika dirinya cukup bahagia saat ini. Tidak pernah terpikirkan olehnya, begitu pahit kisah cintanya padahal ini pertama kalinya Jin jatuh cinta pada seorang pria. Soo-hyun, kau sungguh tega, umpat Jin dengan lirih. Tok tok tok. Jin menghentikan isak tangisnya ketika mendengar seperti ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya dengan suara cukup keras. Ia menurunkan kakinya di lantai kemudian mencoba bangkit berdiri meski tubuhnya sempoyongan. Obat Jin tertinggal di mobil Kim Soo-hyun sehingga ia tidak bisa meminum obat yang diberikan oleh dokter untuknya. Siapa? Ujar Jin dengan suara serak sembari menyeret kakinya keluar dari kamar. Tidak ada jawaban dari luar sehingga Jin mengintip dari kaca jendela. Matanya langsung terbelalak lebar melihat siapa yang ada di depan pintu. Jin, keluarlah sekarang juga. Sebelum aku menyita rumah jelekmu ini. Seru seorang pria yang tengah berdiri di luar sembari berkacak pinggang. Dengan perasaan sangat takut, Jin akhirnya membuka pintu karena tidak mungkin menghindar. Jika dirinya menghindar maka pria itu akan berbuat yang macam-macam. Tuan Choi Min-ho, bukankah seharusnya seminggu lagi aku membayar hutangku? Ujar Jin dengan terus terang karena sudah mengetahui maksud dari kedatangan pria tua itu. Memang benar, tapi apakah kau tidak ingat jika hari ini kau berjanji akan membayar separuh? Ujar pria yang berumur sekitar 60 tahun. Ia tersenyum miring melihat tubuh Jin dari atas hingga bawah yang tampak sangat menarik. Namun jika kau tidak bisa membayarnya, kau bisa membayarnya dengan tubuhmu, lanjut Choi Ming dengan seulas senyum yang terlihat begitu menjijikkan di mata Jin. Aku pasti akan membayar semuanya seminggu lagi, Tuan, ujar Jin dengan tubuh gemetar. Lalu, bagaimana untuk hari ini? Aku sudah jauh-jauh datang kemari hanya untuk menagih janji. Aku tidak ingin pulang tanpa hasil begitu saja, ucap Choi Min-ho melangkahkan kakinya mendekati Jin sembari mengedipkan sebelah matanya. Jin mendapatkan firasat buruk akan hal itu sehingga ia beringsut mundur agar menjauh dari pria tua itu. Tidak usah takut seperti itu karena aku tidak akan menggigit, ujar Choi Min-ho dengan bibir bagian atas yang tertarik ke belakang. Sorot matanya yang penuh arti terlihat begitu menyeramkan bagi Jin. Tetaplah di luar, Tuan. Aku akan segera mengambil uangnya, ujar Jin sembari berusaha untuk menutup pintu agar pria tua itu tidak masuk. Tapi sayang sekali belum juga tertutup, Choi Min-ho sudah berhasil menahannya. Jika kau memang akan mengambil uang, tidak perlu sampai menutup pintu. Atau kau berniat lari dariku? Choi Min-ho memicingkan matanya ke arah Jin. Tidak, Tuan, mana berani aku seperti itu, sanggah Jin yang akhirnya mengalah dan kini pintu kembali terbuka lebar. Apa yang kau lakukan? Teriak Kim Soo-hyun yang baru saja datang. Ia cukup terkejut melihat Jin yang sepertinya telah terpojok. Choi Min-ho segera menoleh ke sumber suara di belakangnya. Tidak usah ikut campur, ini adalah urusan kami karena dia tidak mampu membayar hutang, ucap Choi Min-ho dengan tatapan sengit. Jika kau ingin uang aku akan memberikannya tapi jangan ganggu dia, ujar Kim Soo-hyun dengan nada dingin. Meski tidak mencintai Jin tapi bukan berarti akan membiarkannya saat tengah mengalami kesulitan. Choi Min-ho mengamati Kim Soo-hyun dengan seksama serta beralih ke mobilnya yang terlihat seperti orang kaya. Sehingga pria itu mengurungkan niatnya untuk mengganggu Jin. Tidak perlu, aku akan pergi dari sini, ujar Choi Min-ho dengan perasaan kesal. Andai saja Kim Soo-hyun orang biasa pasti ia akan melawannya. Saat ini tidak mungkin melawan karena tadi tidak membawa anak buahnya. Pergilah dan jangan pernah kembali lagi, usir Kim Soo-hyun pada pria tua itu sambil terus memandangnya sampai menaiki mobil. Jin memegangi dadanya yang berdegup kencang karena ia merasa ketakutan. Kini hatinya terasa sedikit lega setelah ada seseorang yang datang menolongnya. Kim Soo-hyun kemudian menoleh ke arah Jin yang masih berdiri di ambang pintu. Rambutnya terlihat berantakan dengan memakai pakaian yang masih sama seperti tadi pagi. Jin, apakah kau tidak apa-apa? Nada Kim Soo-hyun terdengar khawatir dan hangat. Jin masih terpaku di tempatnya. Belum percaya dengan apa yang dilihatnya. Jika Kim Soo-hyun bisa berbicara begitu hangat kepadanya seperti dulu. Jin, panggil Kim Soo-hyun pelan.
Jin segera tersadar dari lamunannya dengan sikapnya yang kembali seperti biasa. Takut jika dirinya akan kecewa lagi seperti sebelumnya. Untuk apa kau datang kemari? Tanya Jin dengan sarkas kemudian memalingkan wajahnya ke arah lain. Aku datang kemari hanya ingin mengembalikan ini. Kim Soo-hyun menyerahkan kantong plastik ke arah Jin. Dengan gerakan kasar, Jin segera merebutnya tanpa mengucapkan rasa terima kasih. Hatinya semakin berdebar tidak menentu karena sepertinya Kim Soo-hyun sudah mengetahui isinya. Jin, bisakah kita bicara di dalam? Ujar Kim Soo-hyun. Tidak enak rasanya jika mereka mengobrol di depan pintu. Jika kau ingin mengatakan, tidak akan bertanggung jawab sebagai ayah dari calon anakku tidak masalah. Aku akan merawatnya sendiri sehingga kau tidak perlu khawatir. Jika dia menanyakan keberadaan ayahnya, aku akan mengatakan kalau ayahnya mati. Nada suara Jin cukup santai tapi kata yang ia ucapkan mengandung sindiran yang cukup menusuk jika pria yang ada di depannya memiliki perasaan. Kim Soo-hyun memijat pelipisnya. Ternyata Jin sudah tahu apa yang akan diucapkan olehnya. Jika kau mempertahankannya kau akan tersiksa, Jin. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik sebelum semuanya terlambat, ujar Kim Soo-hyun dengan mata yang terpejam serta helaan nafas yang terasa sesak. Aku sudah bertekad bulat dengan keputusanku bahwa aku akan merawatnya. Dia hanya butuh ibu dan tidak butuh ayah untuk bertahan hidup, ucap Jin dengan tegas. Jin, aku mohon mengertilah. Anak itu suatu saat nanti hanya akan menyusahkanmu. Kim Soo-hyun tidak ingin mengambil resiko di kemudian hari. Menyusahkan atau tidak, bukanlah urusanmu. Dia anakku sehingga terserah apa yang akan aku lakukan. Jin sampai menggertakkan giginya dengan kuat karena geram dengan Kim Soo-hyun yang sepertinya sangat tidak menginginkan darah dagingnya. Sebaiknya kau pergi dari rumahku dan jangan pernah menemuiku lagi. Usir Jin dengan amarah yang memuncak. Kedatangan Kim Soo-hyun selalu saja membuat hatinya terluka. Bab 468 Balasan Pria Tidak Bertanggung Jawab. Chang Yuan baru saja memarkirkan mobilnya di pinggir jalan tidak jauh dari rumah Jin. Kedatangannya kali ini karena merasa cemas dengan keadaan gadis itu. Ia mendapat informasi dari Su Yin jika Jin sedang sakit. Itulah mengapa dirinya langsung bergegas ke rumahnya setelah restoran tutup. Baru saja Chang Yuan turun dari mobil, dirinya langsung melihat pemandangan yang tidak enak. Ia melihat Jin yang tengah berbicara dengan Kim Soo-hyun dengan raut wajah marah. Chang Yuan mengepalkan tinjunya dengan rahang yang menegang serta sorot mata yang tajam dan berapi-api. Ia berjalan mendekat dengan mengendap-endap ingin mengetahui apa yang sebenarnya telah terjadi. Ia bersembunyi di balik pohon untuk mengetahui apa yang terjadi. Pria itu tidak ingin gegabah. Kedatangan Kim Soo-hyun ke rumah Jin barangkali ada niat baik untuk bertanggung jawab. Jin, mengurus anak seorang diri bukanlah hal baik. Dia kelak pasti akan menanyakan keberadaan ayahnya, ujar Kim Soo-hyun. Mengurus anak seorang diri memang tidak baik tapi jauh lebih tidak baik jika membunuhnya, ujar Jin dengan darah yang sudah berada di puncak kepalanya. Baiklah, jika kau memang bersikeras ingin merawat anak kita. Namun jika ada sesuatu hal sebaiknya jangan menyangkut pautkan denganku. Kim Soo-hyun mendesah panjang. Usahanya untuk meminta Jin menggugurkan kandungannya ternyata tidak berhasil. Padahal itu semua demi kebaikan bersama. Jangan menyebut ini anakmu karena dia tidak pernah memiliki ayah yang pengecut sepertimu, ucap Jin dengan sarkas dan kelopak mata yang terasa semakin berat. Pergi dari sini sekarang juga sebelum aku berteriak. Ancam Jin karena semakin lama Kim Soo-hyun berdiri di sana justru akan semakin banyak kata-kata yang menyakitkan terdengar olehnya. Soo-hyun, pergi sekarang juga dari sini. Teriak Chang Yuan sembari melangkahkan kakinya yang lebar ke arah teras untuk menghampiri kedua orang itu. Mendengar bagaimana Kim Soo-hyun tidak mau bertanggung jawab membuat darah dan emosi Chang Yuan naik. Asisten Chang, Jin cukup terkejut karena kedatangan Chang Yuan yang tiba-tiba. Ada perasaan lega karena setidaknya Chang Yuan mungkin akan mengusir Kim Soo-hyun dari sana. Kim Soo-hyun menautkan kedua alisnya melihat seseorang yang datang ke arahnya dengan raut wajah marah. Buff, dasar pria pengecut, umpat Chang Yuan. Tanpa pikir panjang ia lantas melayangkan tinjunya dengan sangat keras ke wajah Kim Soo-hyun. Amarahnya yang sudah ditahan sejak beberapa waktu yang lalu kini akhirnya terlampiaskan. Arg, rang Kim Soo-hyun yang sudah tersungkur ke lantai karena tidak siap. Hidungnya cukup terasa sangat nyeri, dengan sempoyongan ia mencoba berdiri. Belum sempat Kim Soo-hyun untuk berdiri, Chang Yuan sudah terlebih dahulu mencengkram kerah bajunya. Mengangkat hingga berdiri kemudian melayangkan tinjunya kembali hingga bertubi-tubi tanpa peduli dengan Kim Soo-hyun yang hidungnya sudah mengeluarkan darah. Setelah puas meninju wajahnya, Chang Yuan mendorong Kim Soo-hyun ke tanah kemudian menendangnya. Chang Yuan, apa yang kau lakukan? Ujar Kim Soo-hyun sembari menahan rasa sakitnya dan mencoba untuk berdiri. Ingin melawan tapi tersadar jika mungkin ini adalah balasan karena tidak mau bertanggung jawab. Itulah akibatnya jika jadi pria pengecut yang tidak mau bertanggung jawab seperti dirimu, ucap Chang Yuan sembari memicingkan matanya dengan nafas yang sangat memburu. Dadanya sampai naik turun menahan rasa amarah yang sangat sesak di dadanya. Chang Yuan, kenapa kau ikut campur urusan kami? Jin bahkan baik-baik saja tapi kau justru yang emosi, tukas Kim Soo-hyun sembari hendak maju untuk membalas perlakuan Chang Yuan padanya. Dengan ras tidak terima, Kim Soo-hyun segera mencengkram baju Chang Yuan hendak membalas dendam atas perlakuannya tadi. Cukup, pergilah dari sini sekarang juga. Usir Jin dengan suara keras dan meninggi pada Kim Soo-hyun.
Kim Soo-hyun yang sudah bersiap melayangkan tinjunya memilih menurunkan tangannya kembali. Hal itu digunakan Chang Yuan untuk menendang kaki Kim Soo-hyun hingga Kim Soo-hyun sempoyongan. Sudah, biarkan saja pengecut itu pergi. Jin menahan tangan Chang Yuan ketika hendak memukul Kim Soo-hyun lagi. Pergilah, jangan pernah menampakkan wajahmu lagi di depan Jin, ujar Chang Yuan. Jika Jin tidak menahannya mungkin dirinya akan menghabisi Kim Soo-hyun. Kim Soo-hyun akhirnya bangkit dan memilih meninggalkan rumah Jin. Ia tadi bisa saja membalas tapi dirinya sadar betul jika Chang Yuan sangat marah karena dirinya. Setelah Kim Soo-hyun pergi, tubuh Jin terasa lemas hingga ia hampir terduduk di lantai jika saja Chang Yuan tidak menopangnya. Chang Yuan segera menuntun Jin untuk masuk ke dalam rumah. Lalu mendudukannya di sofa yang ada di ruang tamu. Jin, apakah benar apa yang aku dengar? Dengan sangat hati-hati Chang Yuan menanyakannya. Mata Jin mulai berkaca-kaca dengan pandangan yang kosong. Hatinya terlalu perih untuk diucapkan dengan kata-kata. Sehingga air mata yang tadinya sudah mulai mengering kini menetes kembali. Chang Yuan, kenapa aku harus mengenal pria brengsek seperti dia? Ucap Jin dengan nada pilu di sela isak tangisnya. Chang Yuan kemudian duduk di sampingnya. Dengan ragu menyandarkan kepala Jin di dadanya. Pria itu turut merasakan sesak di ulu hatinya. Mengerti dengan perasaan Jin yang pasti sekarang sedang sangat terluka. Dirinya tidak akan tinggal diam mengenai hal ini. Jin, jika dia tidak aku bertanggung jawab maka ada aku di sini, tukas Chang Yuan dengan nada menenangkan. Jin menggelengkan kepalanya pelan. Tidak, biarkan aku yang merasakannya sendiri. Kau tidak perlu merasa kasihan padaku, ujar Jin lirih. Jin, menikahlah denganku. Aku berjanji akan membuat hidupmu bahagia. Chang Yuan mengusap punggung Jin kemudian mendekapnya dengan sangat erat. Ia tahu jika Jin akan menganggapnya tidak waras tapi ia tidak mungkin membiarkan gadis yang saat ini ada di pelukannya terpuruk. Jin sejenak menghentikan isak tangisnya. Ia seperti bermimpi ada seseorang yang mengajaknya menikah. Namun Jin segera menepis rasa bahagia itu karena tahu Chang Yuan mengatakannya karena melihat dirinya sangat menyedihkan. Chang Yuan hanya merasa kasihan bukan atas dasar cinta. Aku tahu jika aku pasti menganggapku mengatakannya karena kasihan. Asal kau tahu saja jika aku sudah lama mengagumimu. Aku tidak berani mengatakannya karena kau sangat mencintai pria itu, ucap Chang Yuan sembari menghela nafas berat. Jin tidak tahu perasaannya saat ini karena selama ini tidak pernah memiliki perasaan pada Chang Yuan. Namun saat ini ia butuh seseorang yang bisa melupakan rasa perih dan sesak di hatinya. Jin, maukah kau menikah denganku? Chang Yuan menegakkan tubuh Jin agar bisa menatap matanya dengan menggunakan kedua tangan memegang bahunya. Jin terdiam sambil tertunduk. Ia belum siap jika harus membuka hati untuk orang lain. Maaf Chang Yuan, sebaiknya kau pikirkan dulu baik-baik karena aku tidak suci lagi. Menikah bukan sesuatu yang main-main, ucap Jin dengan sendu. Ia juga tidak ingin menerima Chang Yuan hanya karena pelampiasan. Bab 469 tak ingin berpisah. Hari ini Su Yin tidak pergi ke restoran karena Daehyun sedang libur bekerja sehingga mereka ingin menghabiskan waktu seharian hanya berdua saja. Menunggu suaminya sedang mandi, Su Yin memilih pergi ke balkon untuk menghirup udara pagi yang masih segar. Mengamati indahnya bunga yang tumbuh subur di rumah kaca. Sudah beberapa hari Su Yin tidak sempat mengurus bunga-bunganya. Pikiran Su Yin tiba-tiba saja melayang memikirkan sahabatnya. Sudah beberapa hari tidak bertemu dengan Jin karena Jin beralasan masih tidak enak badan sehingga tidak pergi ke restoran. Ia khawatir apa yang dipikirkannya jika Jin sedang hamil jadi kenyataan. Namun Su Yin segera menepis pikiran negatif itu. Apa yang kau pikirkan? Tiba-tiba saja dari arah belakang Daehyun melingkarkan tangan di perutnya. Sontak Su Yin menoleh ke samping karena terkejut. Perutnya terasa geli ketika Daehyun merabanya. Aku kepikiran Jin saat ini. Sudah beberapa hari aku tidak bertemu dengannya, sahut Su Yin sembari menghela nafas panjang. Apa terjadi sesuatu padanya? Entahlah, manajer Chang bilang saat ini Jin masih tidak enak badan. Terakhir kali kami makan bersama, Jin muntah-muntah seperti ketika aku mengandung dulu. Su Yin menyandarkan kepalanya ke samping bersandar pada lengan Daehyun. Benarkah? Mungkin itu hanya sakit biasa. Tidak mungkin seorang gadis merasakan hal yang sama seperti diriku yang ibu-ibu, ujar Su Yin seraya terkekeh. Sungguh tidak berpikir jika dirinya akan menjadi seorang ibu di usia muda. Apa kau ingin mengunjunginya? Biarkan aku mengantarmu ke sana. Meski Daehyun ingin mereka menghabiskan waktu berdua saja tapi dia tidak tega jika Su Yin merasa cemas dan merasa sedih. Apa tidak apa-apa kita pergi hari ini? Kau bilang kita tidak akan kemana-mana. Su Yin meyakinkan Daehyun agar tidak salah bicara. Tidak apa-apa, yang penting sebentar saja di sana. Jangan lama-lama, ujar Daehyun sembari menyandarkan dagunya di bahu Su Yin. Terima kasih, sayang. Kau memang suami terbaik. Su Yin berbalik menghadap Daehyun lalu melingkarkan tangannya di leher pria itu. Apapun akan kulakukan dengan istriku yang sangat manis ini. Daehyun tersenyum begitu hangat hingga selalu mampu menggetarkan jiwa Su Yin. Bagaimana kabar Jo Yeon-ho? Sudah lama kita tidak bertemu dengannya. Kau ingin bertemu dengannya? Daehyun sangat senang karena Su Yin begitu menyayangi Yeon-ho seperti anak kandungnya sendiri. Su Yin menganggukkan kepalanya dengan senyum mengembang di bibirnya yang tipis. Nanti aku akan menjemputnya untukmu. Semoga saja tidak ada Airi yang akan mempersulit.
Saat kau berada di rumah Jin, aku akan menjemputnya. Setelah itu kita pergi bersama-sama, dengan begitu mereka tidak akan curiga jika hubungan kita baik-baik saja. Daehyun memandang wajah Suyin dengan penuh rasa cinta. Gadis muda yang meluluhkan hati dan membuatnya tergila-gila. Aku mengerti, tapi apakah mereka tidak curiga denganmu yang jarang pulang ke UN Village? Suyin merasa ragu jika keluarga suaminya tahu jika mereka sebenarnya masih bersama. Mereka mengira jika aku sedang menenangkan diri karena kecewa denganmu. Daehyun mendekatkan wajahnya kemudian manautkan dahinya dengan dahinya Suyin. Hingga mereka bisa merasakan hembusan nafas yang teratur. Sebaiknya kita bersiap-siap karena jika kondisi Jin belum membaik maka aku akan mengajaknya ke rumah sakit. Ia pasti sangat sedih karena tidak ada yang merawatnya, ujar Suyin dengan memasang wajah muram. Daehyun menggandeng tangan Suyin hingga memasuki kamar. Menggenggamnya dengan begitu erat di saat mereka dalam suasana hati yang hangat. Karena jarang-jarang mereka seperti ini. Selama dalam perjalanan ke rumah Jin, tanpa merasa malu Suyin terus bergelayut manja di lengan Daehyun. Benar-benar menikmati kebersamaan mereka karena sekarang sama-sama sibuk. Suyin sibuk mengurus restoran dan kuliahnya sedangkan Daehyun sibuk bekerja di perusahaan konstruksi. Mereka hanya bertemu ketika malam hari. Terkadang mereka bahkan hanya berbicara ketika saat sarapan saja. Seringkali Daehyun pulang hingga larut malam setelah Suyin tertidur pulas. Waktu yang kita habiskan sekarang terasa sangat singkat, ucap Suyin dengan bibir cemberut. Ia menginginkan seperti dahulu bisa bertemu setiap waktu. Bersabarlah, aku sudah terlanjur menandatangani kontrak kerja sehingga tidak mungkin mengundurkan diri. Semoga saja cepat selesai. Seharusnya kau bekerja di restoran saja sudah cukup, tukas Suyin. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi. Tadinya aku buru-buru mencari pekerjaan karena takut kita kekurangan uang. Namun tidak disangka restoran kita cukup ramai. Daehyun sangat bersyukur memiliki Chang Yuan yang bisa diandalkan dalam segala hal. Bisa menyelesaikan setiap masalah dengan baik. Tidak lama kemudian akhirnya mereka sampai di tempat tujuan yaitu rumah Jin. Suyin terus mengamati rumah Jin yang tertutup dan terlihat sangat sepi. Kau yakin Jin ada di rumah? Ujar Daehyun dengan dahi berkerut. Jangan sampai Suyin sudah datang ke sana tapi tidak ada orangnya. Aku yakin karena sudah menghubungi Chang Yuan. Ia mengatakan jika selama tidak enak badan, Jin tidak pernah pergi kemanapun, sahut Suyin. Tadinya ingin menghubungi Jin tapi ia pasti menolak jika hendak dijenguk. Baiklah, setelah menjemput Yeon Ho kita akan bertemu lagi. Daehyun menggenggam erat jemari Suyin. Ada perasaan enggan untuk berpisah dengannya meski hanya beberapa saat. Mengingat hari ini seharusnya mereka menikmati hari hanya berdua saja. Suyin mendaratkan ciuman manis di bibir Daehyun sebagai salam perpisahan. Membuat pria itu malah semakin mengeratkan genggamannya. Kita pergi berdua saja hari ini, ucap Daehyun dengan nada manja. Pergilah, kau bilang ingin menjemput Yeon Ho. Nanti malam kita juga akan bersama kembali, ujar Suyin sembari menarik pergelangan tangannya tapi Daehyun tidak berniat untuk melepaskannya. Aku ingin sepanjang hari dan sepanjang malam bersamamu. Kau harus tahu jika sedang bekerja aku kerap sering merindukanmu. Tidak usah terlalu berlebihan seperti itu. Kau tadi sudah mengizinkanku untuk menemui Jin. Haruskah kita pulang lagi? Gerutu Suyin seraya mencebikkan bibirnya. Baiklah. Kau boleh pergi tapi jangan membuat wajahmu cemberut seperti itu jika di depanku. Suyin langsung melebarkan senyumnya agar diizinkan untuk segera turun. Jika tidak menuruti perkataan Daehyun mungkin sampai sore akan berada di dalam mobil tanpa bisa menemui Jin. Ini baru istriku. Daehyun terkekeh kemudian mengacak-acak puncak kepala Suyin. Suyin segera membuka pintu mobil agar Daehyun tidak menahannya kembali. Perasaannya tentang Jia kali ini sungguh tidak enak. Hanya bisa berharap semoga keadaannya baik-baik saja. Bab 470 Siapa pria itu? Suyin mengetuk pintu dengan suara pelan. Takut jika sampai Jin yang tengah istirahat terkejut dengan kedatangannya. Jin, apa kau berada di dalam? Ujarnya sembari mengintip dari kaca jendela tapi sayang sekali ada kain gorden yang menghalangi penglihatannya. Namun tidak ada jawaban, yang terdengar hanyalah seperti suara samar-samar Jin yang sedang muntah-muntah di kamar mandi. Disertai dengan suara air yang mengucur. Rasa cemas seketika menjalar di sekujur tubuh Suyin sehingga ia mendorong pintu yang ternyata tidak terkunci. Dengan langkah cepat, Suyin segera memasuki kamar Jin. Ia memandang ke sekeliling kamar yang kosong dan berantakan seperti tidak terurus. Padahal setahu Suyin, sahabatnya adalah tipe gadis yang sangat rapi dalam segala hal. Pandangan Suyin langsung terpaku pada vitamin dan buku informasi tentang kehamilan yang tergeletak di atas ranjang. Hal itu semakin menguatkan Suyin tentang firasatnya. Di atas nakas ada sekotak susu bubuk yang biasanya dikonsumsi oleh wanita hamil. Suyin sangat tahu karena ketika hamil ia juga mengkonsumsinya. Suyin segera berpegangan pada meja rias ketika tubuhnya hendak ambruk karena sempoyongan. Namun ia berusaha berpikir positif mungkin saja itu semua hanyalah milik tetangga yang kebetulan tertinggal di kamarnya. Meskipun itu tidak masuk akal. Tidak mungkin Jin hamil, gumam Suyin dengan mata terpejam berusaha menenangkan hatinya agar pikiran negatif segera hilang dari benaknya. Dengan siapa Jin hamil, meskipun sudah berusaha tapi nyatanya pertanyaan itu terlontar begitu saja di bibirnya.
Ceklek, Jin baru saja keluar dari kamar mandi setelah memuntahkan semua isi yang ada di dalam perutnya. Ia lantas mematung di ambang pintu kamar mandi ketika melihat Su Yin yang tengah berdiri membelakanginya. Jantungnya langsung berdetak kencang hingga ia menggigit bibir bawahnya. Su Yin segera membalikkan tubuhnya ketika menyadari Jin sudah keluar. Ia berusaha bersikap biasa saja, pura-pura tidak mengetahui semuanya. Jin, aku merindukanmu. Dengan senyum mereka, Su Yin segera menghampiri Jin kemudian memeluknya dengan erat. Jin adalah satu-satunya sahabat yang sangat dekat dengannya sehingga beberapa hari tidak bertemu membuat Su Yin seperti telah kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Aku juga, balas Jin lirih lalu membalas pelukan Su Yin dengan tangannya yang lemah. Ia tidak tahu bagaimana menjelaskan semuanya pada Su Yin tentang kehamilannya. Jin menduga jika Su Yin pasti sudah tahu apa yang terjadi pada dirinya. Apalagi buku serta susu wanita hamil terlihat jelas di atas nakas. Su Yin melepaskan pelukannya. Jin, apa kau masih sakit? Bagaimana kita ke dokter saja agar kau lekas sembuh? Ajak Su Yin dengan tatapan sendu. Melihat Jin tampak semakin pucat dan kurus membuatnya tidak tega. Otot-otot tangannya bahkan kini terlihat sangat jelas padahal baru beberapa hari tidak bertemu. Aku sudah mendingan. Setelah beberapa hari ke depan pasti aku sudah sembuh seperti sedia kala. Suara Jin terdengar serak dan parau seperti seseorang yang habis menangis. Su Yin bahkan bisa melihat jelas lingkaran hitam di kelopak mata Jin yang kini tampak berkerut dan berkantung. Jin, aku tahu kau berbohong kepadaku. Apakah kau tak menganggapku sebagai sahabatku lagi sehingga kau menyembunyikan semuanya dariku? Ucap Su Yin dengan wajah muram. Ada rasa kecewa di hatinya karena Jin tidak mau berbagi cerita penting dalam hidupnya. Jin mendesah panjang kemudian melangkahkan kakinya menuju jendela. Matanya menerawang jauh di angkasa. Ia bingung dari mana memulai untuk menceritakannya. Jin, jika kau bercerita barangkali aku bisa membantumu, bujuk Su Yin dengan lembut yang sudah berdiri tepat di belakang Jin. Memangnya apa yang ingin kau ketahui dan harus aku ceritakan? Ujar Jin dengan nada datar. Katakan padaku, kenapa ada barang-barang itu di kamarmu? Su Yin meraih kotak susu yang berada di atas nakas dan memperlihatkannya pada Jin. Seharusnya kau sudah mengetahui jawabannya. Mata Jin mulai berkaca-kaca, ingatannya kembali di malam yang sangat pahit itu. Jin, katakan siapa yang membuatmu seperti ini? Desak Su Yin dengan kepalan tangan yang sangat erat. Jika mengetahuinya Su Yin akan membuat perhitungan kepadanya. Kau juga sudah mengenal siapa pelakunya, ujar Jin dengan kepala tertunduk lesu berusaha menahan air matanya. Hanya satu pria yang terpikirkan oleh Su Yin yang sekarang dekat dengan Jin yaitu Chang Yuan. Namun Su Yin menepis dari pikirannya. Tidak mungkin Chang Yuan berbuat sejauh itu dan tidak bertanggung jawab pada Jin. Apakah Chang Yuan yang melakukan semua ini? Su Yin sudah tidak sabar ingin mengetahui siapa pelakunya. Jika memang Chang Yuan, sekarang juga akan membuat perhitungan. Tidak peduli jika pria itu adalah orang kepercayaan suaminya. Jin menggelengkan kepalanya pelan. Hatinya terlalu perih untuk mengingat semuanya. Lalu siapa? Bukankah akhir-akhir ini kau hanya dekat dengan Chang Yuan? Katakan Jin. Su Yin membalikkan tubuh Jin agar menghadap ke arahnya karena tidak puas berbicara dengan seseorang jika tanpa bertatap muka. Bukannya menjawab Jin justru menangis sehingga Su Yin memeluknya dan menuntunnya untuk duduk di tepi ranjang. Mendengar Jin yang menangis begitu pilu membuat Su Yin tidak tega untuk menanyakan lebih jauh lagi. Jin, tenanglah. Katakan padaku siapa yang telah melakukannya. Aku berjanji akan membantumu, ujar Su Yin sembari mengusap punggung Jin yang masih terus terisak-isak. Namun Jin tetap menggeleng membuat Su Yin mengurungkan niatnya untuk terus mendesak. Apa kau sudah makan? Su Yin berpikir jika Jin pasti tidak bisa makan seperti dirinya dahulu ketika hamil. Aku tidak lapar. Jin, seorang wanita hamil harus makan dengan lahap agar janin di dalam kandunganmu tumbuh sehat, saran Su Yin. Nanti saja, lagi pula dia tidak diinginkan lahir oleh ayahnya. Akhirnya perlahan Jin mau bercerita tentang kehamilannya. Apa maksudmu? Su Yin menautkan kedua alisnya mencoba mencari informasi lebih jauh lagi agar Jin mengatakan siapa pria itu. Ayahnya memintaku menggugurkannya. Tangis Jin kini pecah kembali ketika teringat kata-kata Kim Su Hyun yang sungguh menyakiti hatinya. Dasar kurang ajar, umpat Su Yin sembari mengepalkan jarinya dengan nafas memburu. Ia marah karena ada seorang pria yang tidak bertanggung jawab. Katakan padamu siapa pria itu. Su Yin mengguncang kedua bahu Jin untuk segera mengetahui siapa pelakunya. Jin tertunduk tak mampu lagi menahan tangisnya kali ini. Ternyata bercerita dengan seseorang membuat rasa sedihnya justru tidak terkendali. Cepatlah. Jangan membuatku semakin penasaran, Jin, desak Su Yin. Kim Su Hyun yang sudah melakukannya, ucap Jin dengan terbata. Bibirnya terasa sangat berat ketika hendak mengucapkan nama pria yang sudah menghancurkan hidupnya. Selanjutnya bab 471 mengetahui fakta sebenarnya.